games, no negotiation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila dan salam persaudaraan untuk dulur-dulurku yang ada di Indonesia maupun seluruh dunia. Baiklah, kembali lagi di channel Fadri Kosingan Aster. Kali ini saya bersama dengan partner konten saya ya, yaitu teman sekolah juga, terus pelestari seni bela diri juga. Dengan siapa? Saya Muhammad Komaru Wandi Wijaya, bisa dipanggil Wandi atau Komaru ya. Nah, beliau ini teman sekolah saya dulu, satu angkatan, letting ya. Letting. Nah, kali ini ada pembahasan yang menarik nih dulu semuanya. Kenapa saya bilang menarik? Karena teman saya ini, Mas Wandi ini atau Mas Komaru ya. Oh my god. Komaru itu Wandi lah namanya. Tapi bukan Kemaruk kan? Oh, kalau Kemaruk itu. Biar familiar aja. Ya. Nah, dia ini sempat berprestasi. Prestasi apa aja yang diperoleh beliau itu nanti kita bahas di video ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk dulur-dulur, kawan-kawan semua, subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang dengan baik dan bermanfaat tentunya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Mas Wandi ya. Bro aja lah ya, bro aja ya. Bro aja. Biar lebih ini ya, Lebih dekat akrab lah ya. Emang kita dulu nggak akrab? Jancuk. Kita best ya, the best rapper. Bestie lah ya. Bestie, bahasa kerennya sekarang bestie. Nah, jadi pertanyaan pertama nih. Kapan pertama kali Indonesia Merdeka. Bukan. Itu kameramen. Aduh. Kapan pertama kali ikut Ajang kompetisi. Mulai Rusuh kameramen. menggiati MMA. Ya, awal mulanya kita kan dicoba-coba dulu ya Mas ya. Coba-coba Mencari keberuntungan, mencari celah-celah di mana kita dapat berprestasi. Jadi awal mulanya turun di MMA itu dari 2017. Oh, 2017. Ya, kita berlatih. Awal latih itu 2017. Jadi berlatih seiring berjalannya waktu, kita ada kesempatan nih, Bro. Ada kesempatan itu untuk tanding di Batam. Batam itu di Provinsi Kepulauan Riau ya. Iya. Itu seleksinya atau tanding di Batam tuh? Itu sudah tandingnya. Oh, sudah tanding. Jadi sebelumnya seleksi. Seleksi dulu kita. Di mana itu seleksinya? Jadi kita kemarin tuh seleksi di Mall SKA Pekanbaru. Di Pekanbaru. Ya, jadi di sana itu kita mengadakan seleksi dengan step by step, dengan peserta yang dibilang banyak, Mas. Dari Mas itu bro aja lah, bro. Aja ya. Nah, sedikit saya potong. Ini bro, di Iya. Pekanbaru itu dari mana aja tuh? Yang ikut seleksi itu dari mana aja? Di Pekanbaru itu banyak, Bro. Jadi kita dari Siak ada, dari Pelalawan ada, Kampar ada, bahkan dari Jambi sama Padang itu datangnya ke sini juga. Oh, dari Provinsi Jambi dan Sumatera Barat ke Pekanbaru. Ramai berarti ya? Ya, alhamdulillah ramai, Bro. Jadi di situ kita bersaing antara beberapa elemen, bahasanya elemen ya. Elemen. Ibaratnya Basic ya. Jadi di situ ada Pancasila, di situ ada kickboxing, di situ ada Muay Thai, di situ ada Brazilian Jiu-Jitsu ya. Jadi di sana Wusu juga banyak dari kawan-kawan kita di Pekanbaru, di Siak ya. Jadi ya alhamdulillah di audisi tersebut saya dapat agregat B ya. Tidak terlalu bagus juga ya. Dan juga tidak terlalu jelek ya. Ya. Karena yang bagus itu kan agregatnya A ya.
Nah, ini kan teman saya nih dari SMA ya kan. Itu saya taunya dia ikut MMA itu kalau nggak salah udah lulus SMA ya. Iya, lulus SMA masalah. Nah, jadi pas masa SMA yang saya tahu dia ini adalah pesilat. Ya, sempat seleksi juga kita ya. Nah, kami berdua sempat seleksi ini apa namanya? Popda ya dulu ya. ODSN. Tapi saya nggak tanding dengan dia. Saya tandingnya dengan pesilat dari perguruan Kemenyan Putih kalau nggak salah. Itu perguruan silat asli di Kabupaten Siak ini. Sama dia nggak sempat ketemu, tapi sempat seleksi bareng kami. Nah, dari pencak silat kok larinya ke MMA? Kenapa tidak di pertandingan IPSI-nya aja atau tanding laga atau seni di IPSI-nya gitu loh? Iya. Jadi tunggu. Minta kawan-kawan ini pasti bingung nih, silatnya silat apa nih? Itu harus tahu juga kan? dong. Kasih tahu dulu dong dari perguruan. Ya, dulu biar tahu. Mulanya bergelut di dunia bela diri ini saya berawal dari silat. Oh, dari silat dulu awalnya ya? Awalnya. Jadi pondasi saya itu dari silat. Saya bernaung di Persigu, Mas. Persigu. Iya. Nah, Persigu. mungkin kawan-kawan ada yang sudah familiar ya dengan Persigu ini ya. Khususnya untuk orang Bunga Raya pasti udah familiar lah dengan perguruan Persigu ini. Sedikit bertanya, Persigu ini dari mana? Dari pencaksilat dari mana gitu? Daerah mana? Dia Persigu itu awal mulanya didirikan oleh Bapak Beni Suwardi. Bapak Beni Suwardi. Iya. Itu di tahun 1980. 1980. Wow. Ya. 1980. Oh, sama dengan tahun ini ya. IKSP Ikrar Sakti ya. 1980 ya. Iya, mungkin seperti itu Mas, saya kurang tahu juga. Adik lahir tahun berapa? Nah, ini dia pesanan kami sudah datang. Terima kasih. Ini yang sedikit gulanya mana ya? Thank you. Udah ditutup belum? Udah. Oke, kita ngobrol santai dulu ya. Jadi kita lanjut lagi ya. Tadi didirikan oleh Bapak Beni Suwardi. Hormat untuk guru besar Persigu Bapak Beni Suwardi. Apakah beliau sudah almarhum? Sudah. Sudah. Iya, jadi dia meninggal setelah Persigu itu 10 tahun didirikan. Oh, berarti 10 tahun berdirinya Persigu, guru besarnya Beliau wafat. Ya. Kita doakan semoga guru besar Amin, ya Rabbal Alamin. Persigu diberi tempat yang selayak-layaknya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Lanjut lagi nih, bro. Dari awal mulanya Persigu ya? Iya. Di silat ya. Silat. Awalnya silatnya itu Persigu. Nah, lanjutin lagi berdirinya di mana? Untuk Persigunya dulu. Oh, jadi Persigu itu awal mulanya memang didirikan oleh Pak Beni. Pak Beni itu merangkul beberapa pendekar-pendekar di Pekanbaru, Mas. Mas atau Bro nih, Mas Bro. Saya senengnya manggil sampean tuh. Enaknya Mas, aja. Iya, Mas, ya. Jadi Di Pekanbaru. iya di Pekanbaru. Wah, saya baru tahu nih. Pekanbaru. Baru tahu di Pekanbaru rupanya ya. Ya, di Pekanbaru. Jadi beliau pun wafat di Pekanbaru. Beliau Seriusan? Ya, makamnya di Pekanbaru. Jadi Berarti kalau ziarah ke Pekanbaru Mas ya? ya di Pekanbaru. Jadi kita nggak jauh-jauh kan. Iya. Gitu. Karena beliau tuh tentara ini Mas, angkatan laut, ya kan, ditugaskan di Riau ini. Oh, Ya. Jadi beliau itu yang membawa dan membimbing pendekar-pendekar untuk bergabung membuat sebuah organisasi atau perguruan. Iya. Berarti berkembangnya di Riau ya? Berkembangnya di Riau. Di luar Riau apakah ada Persigu? Ada juga Mas. Jadi ada di Kepulauan Riau pun ada juga. Kepulauan Riau ya. Jadi di Jawa pun ada juga ya. Jadi guru-guru besar kami juga sudah tersebar lah di mana-mana juga. Oke, ini kan masalah sejarah tentang Persigu yang mana itu awal mula teman saya ini menggeluti dunia bela diri itu berasal dari pencaksilat ya. Karena ini setelah pencaksilat itu apakah langsung ke MMA atau ada mengikuti event-event pencaksilat lainnya gitu? Oh iya, jadi awal saya turun
apa di event-event itu 2012 di Popda 2012. 2012 waktu itu saya mengikuti perlombaan silat ya kan? Silat itu di Laga kalau nggak salah itu kelas A Ya. paling kecil gitu ya kan. Karena nggak berat kali, tapi sekarang agak berisi dikit badannya. Lumayan dibandingkan saya besaran dia nih. Ini tandanya kata orang subur See meat. Yeah, boy. subur ya gitulah nikmati aja itu kan. Terus event kedua saya ikut Porkap ya di silat juga tapi saya ikut di seni. Seni apa itu, seni ganda, Seni bergu. Nah, berarti basic beliau ini ya, kawan saya ini multi talenta di bela diri, bro. Bisa silat laga, bisa seni juga. Coba saya memang perlu berguru sama beliau nih. Enggak juga, enggak. Saya nggak ada prestasi sama sekali di pencak silat, nggak ada prestasi. Sama aja, kita sama aja. Oke, lanjut. Jadi ya dari situ saya mulai mencintai bela diri. Terus seiring berjalannya waktu, saya pikir dengan beberapa peluang-peluang yang ada, jadi saya berpikir, oh saya ada peluang di sini. Jadi saya cobalah untuk masuk ke Wusu. Iya. Apakah sempat tanding juga ikut wusu ini? Ya, sempat Mas. Jadi awal mula saya tanding itu di Kejurda Riau di di Pekanbaru. Kejurda ya? Ya, Kejurda. Menang apa kalah nih? Alhamdulillah cuma juara 2 Mas. Itu udah mantap tuh, juara 2. Awal mulanya. Itu baru pertama kali langsung dapat juara 2 tuh? Iya, di Mantap. provinsi. Itu pastinya dengan porsi latihan yang nggak main-main ya, dulu ya. Kalau kita ingin meraih sesuatu dengan hasil maksimal, tentunya kita harus dengan Latihan yang serius. Iya, betul. Nah, seperti itu ya. Jadi harus ada dikorbankan. Nah, harus ada korbankan waktu, tenaga, pikiran, biaya tentunya. Nah, itu pasti kalau kita ingin mengharapkan sesuatu yang lebih, yaitu atau sesuatu yang diinginkan, itu kita harus berkorban. Kalau untuk di bela diri, tentunya dengan porsi latihan yang rajin ya, jangan malas-malasan ya. Kalau malas-malasan tuh nggak, nanti malah hasilnya nggak maksimal. Itu berarti silat sudah pernah, wusu sudah pernah. Nah, berarti kan sudah ada 2 basic nih. Iya. 2 basic. Memang kalau di MMA itu bukan cuma 1 basic ya, Iya. bro ya. Kita harus Menguasai beberapa basic. Nah, selain menguasai teknik bela diri pencak silat dan juga wusu, untuk masuk ke MMA sebelum ikut seleksi MMA itu ada lagi nggak basic yang lain yang dipelajari? Oh gitu ya. Jadi begini Mas, karena basic saya pertama dari silat dan saya juga membawa nama silat. Saya bukan membawa nama wusu, saya membawa nama silat, yaitu silat Persibu itu. Jadi saya seleksi di sana membawa nama silat. Silat, mantap. Karena itu Mas, saya kecintaan saya dengan pencak silat, dengan bela diri. Fondasi saya itu dari silat. Dari silat ya. Iya. Kemanapun saya pergi, baliknya pasti ke rumah. Betul, Rumah saya itu silat, ya kan? Jadi dengan sedikit ilmu dari silat, dari wusu, tentunya itu sebagai kunci awal ya kan? Kunci awal. Itu mungkin di basic fight-nya. Jadi di MMA itu ada yang namanya ground ya. Main ground ini seperti apa nih? Seperti apa? Kita banting, main di bawah, kunci-kuncian. Nah, itu namanya ground. Ground. Itu ilmu juga ya untuk kawan-kawan. Ground itu banyak yang diajarkan itu di Brazilian Jiu-Jitsu. Berarti Mas Bro ini belajar teknik Brazilian Jiu-Jitsu itu juga? Iya, jadi dengan untuk kita untuk turun di MMA itu pastinya butuh latihan yang matang. Jadi nggak harus nggak bisa
karena yang kita miliki aja kita cukup nggak bisa Mas. Nggak bisa ya. Ya jadi ini kan mix martial art. Iya, Iya. mix martial art Iya, gitu kan. iya itulah dia. Yang Jadi- namanya mix itu campuran, berarti Campuran. nggak cuma satu aja yang basic Hmm. bela diri yang kita miliki. Ya betul. Jadi karena basic saya dari fight, tentu saya perlu belajar drone tersebut. Jadi saya mempelajari drone tersebut dengan pelatih saya, dengan kawan-kawan saya. Ya jadi sempat saya berlatih, akhirnya dapat kesempatan seleksi di Pekanbaru. ya, Dan itu dapat agregat B. ya. Nah, dari agregat itu dibawalah seleksi ke Batam ya. Bukan, dari Pekanbaru itu. Sudah masuk. Jadi di Pekanbaru itu udah didapat beberapa Petarung, atlet petarung. Jadi kami dibina. Selanjutnya di bulan 10 itu Oktober ya. Ya, Oktober. Di bulan 10 kami diberangkatkan bersama-sama untuk bertanding di Batam. Jadi Itu ada berapa orang tuh? banyak Mas, saya lupa juga sih kalau mungkin nama-namanya hafal. Untuk kawan-kawan yang mau tahu seperti apa seleksinya, apa tandingnya, ini berikut ada cuplikan video dari teman saya, Komarwandi. Itu seperti apa? Ini dia videonya. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Nah, nih dari video itu lawannya dari mana tuh, Mas Bro? Kebetulan itu lawan kita dari Sumut Mas. Sumatera Sumatera Utara. Utara. Sumut atau Sumatera Utara. Sumatera Utara. Itu kelas apa itu? Tanding video barusan. Itu saya bertanding di kelas atom weight. Ya. Waduh, atom weight. apa tuh? Jadi kelas atom weight itu kelas paling bawah. Jadi berat 48 kg. Berat 48 kg minimal. Minimal. Maksimalnya? Di situ udah maksimal, udah maksimal. Oh, di bawah itu beratnya bisa juga Bisa tanding. juga, cuman kan tidak Terlalu over down. down Ah, ya, tidak under. Under ya, under berat badan. Nah, itu di video itu menang atau kalah? Ya di video itu alhamdulillah saya pulang dengan selamat. Jadi dengan artian saya kalah. Kalah ya. Dengan kalahnya tersebut saya menjadi motivasi saya untuk berlatih lagi. Mantap. Karena dengan kalahnya saya di situ, saya tidak mahir di main di klub. Ya, jadi lawan saya itu Jago di jago di ground, ground, iya. dibawa main ground. Mas Saya Bro sendiri keteteran. keteteran. Jadi belum ada rezeki lah di situ. Tapi setidaknya saya sudah mencoba lagi. Yang jelas kekalahan itu bukan awal dari Awal segalanya. dari segalanya. Bisa dari kekalahan tersebut kita mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya. Oh, musuh jago di
main di apa ground di di ground. ground. Nah kita juga harus dimatangkan di groundnya kan seperti itu. Kita boleh tahu nggak nih ya, kita coba tanya dulu nih. Tanya dulu Mas. Nah, siapa sih yang melatih dia untuk bisa menguasai teknik-teknik bela diri MMA? Ya. Kalau boleh tahu nih Mas Bro, siapakah sosok pahlawan ataupun pelatih yang berjuang untuk Mas Bro sendiri ini Sampai sampai mengantarkan. menguasai Nah. teknik-teknik bela diri sampai bertanding ke Batam itu? Kalau boleh tahu siapakah sosoknya itu? Apakah dari silat juga atau dari wusunya atau ada lagi? Gitu. Jadi yang melatih saya itu sebetulnya petarung dari siap. Petarung kapan? Petarung dari siap. Petarung apa Dia petarung silat iya, boxer iya, wusu iya. Jadi semua udah saya cobain Mas. Jadi mengapa saya suka dengan pelatih saya ini? Dia itu nggak ibaratnya nggak mentok di satu ini aja, di satu basic aja ya. basic aja, Basic ya. Hmm. Jadi dia dulu pesilat udah beberapa kali mewakili Riau di kancah nasional juga. Di pelatih saya ini berjuluk si anak Sungai Jantan. Ya, Oh, namanya itu julukannya ya, Julukannya. anak Sungai Jantan. ya, Saya tahu tuh Mas. budak Sungai Jantan. Budak Sungai Jantan. Ya saya tahu itu, kenal tuh. Namanya siapa namanya? Namanya Jajak Sukarja. Ah, itu. Jajak Sukarja. Nah, Bapak Jajak Sukarja ini adalah sosok pelatih dari teman saya ini. Dan beliau juga pelatihnya teman saya ini sudah menjuarai beberapa event baik di pencak silat ada juga pencak silat, wusu, boxing ya. Boxing apa boxing ya, boxing, tinju ya. Terus nah, di MMA juga pernah ya? Iya. Dengar ya di MMA. Mungkin teman-teman kalau memperhatikan atau buka YouTube di MMA, ketik aja di situ Jajak Sukarja petarung MMA itu ada. Nah itu adalah pelatih dari teman saya ini ya, Pemaluan di. Nah ini juga pernah nih ya, aku lihat nih postingannya nih, foto dengan JK Saragi. JK Saragi nih ya, JK Saragi mungkin teman-teman dulu semua tahu siapa sih JK Saragi. Siapa yang nggak kenal sama JK Saragi kalau rajin nonton MMA di televisi pasti kenal itu siapa sih JK Saragi. Nah mau tanya nih, pengalaman ketika berjumpa dengan Bang JK Saragi ini tadi, pengalamannya seperti apa? Apakah ketika bertemu diberi sedikit wejangan tentang teknik ataupun apa, gimana itu pengalamannya gimana? Atau sekedar foto aja gitu? Nah sebelum menjawab, untuk teman-teman yang nggak percaya, berikut adalah foto teman saya bersama Bang JK Saragi, yaitu atlet dari MMA. Berikut fotonya. Looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not. Nah, itu tadi fotonya. Bisa diceritakan itu pengalaman berjumpa dengan ini, termasuk idola nggak sih? Ya, termasuk idola. Idola ya, Saya pastinya. mengidolakan Bang JK Saragi ya. pasti. Nah, Bang JK Saragi itu bisa diceritakan pengalaman ketika bertemu dengan Bang JK Saragi itu seperti apa? Sosoknya seperti apa? Ramah kah, ataukah sombong kah, ataukah galak kah, atau gimana? Nah, jadi awalnya mula saya jumpa dengan Bang JK Saragi itu sewaktu saya main di Jakarta Road to Asian Games. Ya. Oh, udah main Jakarta juga bro? Ya, saya beberapa kali mendapat rezeki main di Jakarta, Semarang, dan Batam. Aduh, mantap pengalaman teman saya ini. Udah, jos sekali. Oke, lanjutkan lagi. Ya, gimana pengalamannya? Pengalamannya Jumpanya di Jakarta ya? jumpanya di Jakarta. Jadi sewaktu itu saya main di Jakarta di event Road to Asian Games. Jadi saya bertemu dengan dia membawa nama kontingen Sumatera Utara. Jadi Beliau juga ikut tanding. ikut tanding juga di satu hotel yang sama. Jadi karena Sumatera Utara dan Riau itu seperti ya kita Tetanggaan lah. Bestie lah ya. Bestie ya. Dekat Jadi, sih soalnya. dekat. Jadi kita pun kalau untuk bergabung lebih banyak ke Sumatera Utara. Kebetulan situ ada Bang JK Saragi, Bang
apa ya, Bang Adi Popai Manurung ada di situ. Jadi saya menyempatkan foto dengan beliau. Sosok beliau itu humble Mas, Humble banget ya. humble banget, Nggak sombong ya. nggak sombong. Itu sempat ini nggak belajar teknik nggak sama beliau itu? Kalau- Teknik MMA ya. Ya untuk belajar teknik mungkin enggak, karena kita kan di situ sedang fokus ke pertandingan. Ya, Pertandingan aja ya. Tapi perasaannya senang pastinya ya. pastinya senang. Di situ kami banyak berjumpa dengan beberapa fighter ya di MMA seperti yang tadi kita bilang, Mang JK, di situ ada Mang JK, di situ ada Bang Ade Popai Manurung, tapi saya nggak sempat berfoto dengan Nggak dia. sempat foto ya. Terus ada lagi Joker nih, Joker tahu nggak nih Joker? Panggilannya Joker. Joker. Jadi kalau nggak salah namanya Bang Edo Fernanda. Dari? Iya. Dari daerah mana? Dari Jakarta dia. Oh Jakarta. Ya. Jakarta. Di situ ada Mas Gunawan, saya sempat foto dengan dia. Mas Gunawan ya. iya. Mas Gunawan, Nah ini fotonya ada. Insya Allah ada. Nah, mau tahu dengan foto siapa sih Mas? Siapa? Mas Gunawan. Gunawan sama Gunawan. Mas Edo. Mas Edo. Nah, ini berikut fotonya. Looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone. Nah, itulah foto teman saya ini bersama para petarung-petarung MMA ya yang diadakan di Jakarta tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun 2017 ya kalau nggak salah. Tahun 2017 ya? 17, 16 lah, lupa. Sekitar tahun itu di Jakarta. Bertemu dengan beberapa petarung hebat dari berbagai wilayah ya. Wilayah. Terakhir nih, tolong kasih apa ya nama bahasanya? Motivasi lah untuk teman-teman ini yang ingin menggeluti atau ingin Terjun ke dunia atlet. Terjun ke dunia Atlet. bela diri. Bela diri. Atlet, baik itu pencak silat, baik itu wushu, baik itu judo. Ya ada judo ya, Judo ada. boxing, terus MMA, Brazilian Jiu-Jitsu ataupun yang lainnya. Itu motivasinya itu seperti apa? Tolong disampaikan kepada para subscriber Fadri Kosingan Aster nih. Ya untuk subscriber Fadri Kasihan Aster ya mungkin dari saya, walaupun saya bukan apa ya, bukan Atlet petarung profesional ya. profesional atau banyak berprestasi, setidaknya saya sudah mencoba, sudah terjun duluan, mungkin yang belum terjun. Jadi bagi kalau pesan-pesan saya kalau untuk turun ke bela diri apa ya, ibaratnya mantapkan hatinya mantapkan, jangan setengah-setengah. Ibaratnya kalau sudah basah ya, kalau udah menjebur itu basah sekalian ya. Ya seperti itulah intinya. Itu peribahasanya ya. Berarti latihannya ditekuni, Latihan tekuni, semangatnya semangatnya jangan ditambah. jangan dikendorin, malah Kendorin. harusnya dikuatkan ya semangatnya ya. Saya ini orangnya gak gampang puas Mas. Saya sudah vakum selama 3 tahun. 3 tahun dari terakhir saya main itu di MMA di Batam tersebut. Terakhir itu ya. Iya, sudah lama lah ya tentunya. Tentunya dalam hati tuh pengen main. Ini orangnya saya ini kurang Puas dengan apa puas. yang didapat Ya, gitu. iya. Pengen terus gitu ya. Makanya saya mulai berlatih lagi. Walaupun saya sudah mengajar, melatih, tapi dalam hati saya ini saya kurang berlatih. Itu menjadi patokan utama Mas. Jadi kalau ingin kita di bela diri itu jangan puas berlatih walaupun kita sudah menjadi pelatih. Ya begitu ya. Jadi ini sebelum saya akhiri ini ya, jadi saya sedikit ada pesan untuk kawan-kawan atau dulur-dulur pencak silat apapun itu, daripada dulur-dulur kawan-kawan semua itu kalian ribut di jalanan antar perguruan, bentrok antar perguruan, lebih baik berlatih bentroklah di ring yang resmi seperti di MMA atau Sesungguhnya ya. Nah, jadi keluarkanlah bakat bertarung itu di porsinya yang resmi, yang tidak ilegal. Kalau di jalan itu merugikan diri sendiri, merugikan masyarakat atau orang lain, merugikan nama organisasi atau perguruan kalian sendiri.
Tapi kalau bertarungnya di ring, baik itu di MMA ataupun di pertandingan-pertandingan IPSI, itu lebih berguna dan bermanfaat. Ada gunanya, salurkanlah ke situ, ke tempat yang pas. Mungkin obrolan saya santai dengan teman saya ini seputar pengalaman dia mulai dari pencak silat sampai ke MMA dan bertemu dengan para atlet-atlet MMA yang udah termasuknya terkenal ya, udah top. Nah, itu sudah saya jelaskan di sini. Mungkin untuk dulur-dulur yang ingin berkecimpung di dunia bela diri, sarannya tadi adalah jangan setengah-setengah. Nah, untuk itu terima kasih atas partisipasinya dan semangatnya nih untuk nonton konten saya nih. Terima kasih. Bantu channel saya supaya lebih berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial dulur-dulur semuanya agar semuanya bisa terhibur, termotivasi dengan apa yang saya tampilkan atau saya tayangkan di channel saya ini. Sekian dulu obrolan santai pada malam hari ini, pada hari ini. Mungkin dulur-dulur semua bisa terus pantau channel saya ini ketika nanti ada video-video terbaru dan lebih menarik. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Salam persaudaraan dan salam pencak silat untuk seluruh para pesilat yang ada di seluruh Indonesia dan luar negeri.